Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Variatul Fahimi. Saya dosen tetap di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sebagai seorang dosen, tentunya saya memiliki kewajiban untuk memenuhi kegiatan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian bagi masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengajaran yang sudah dilaksanakan pada program S1 PAI Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, terutama pada mata kuliah ICT pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran yang kami terapkan adalah sistem pembelajaran hybrid, yang mana terdapat kombinasi pembelajaran antara pembelajaran tatap muka, Zoom meeting, dan e-learning yang sudah terintegrasi dengan SIADO atau Sistem Akademik Dosen di Unsida. Adapun metode pembelajaran yang kami terapkan adalah berpusat pada mahasiswa atau student center, yakni berupa diskusi kelas, case method, maupun project based learning. Ini bertujuan untuk memaksimalkan keaktifan belajar mahasiswa maupun pengalaman belajar bermakna bagi mahasiswa itu sendiri. Mata kuliah ICT pembelajaran ini terdiri atas 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Dan pada mata kuliah ini sudah ditetapkan CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Aspek sikap terdiri atas bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius, mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, serta mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya secara mandiri. Kemudian untuk aspek pengetahuan, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dalam pendidikan dan pembelajaran yang mutakhir berbasis teknologi. Untuk aspek keterampilan, baik itu keterampilan umum maupun keterampilan khusus, diharapkan mahasiswa ini mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan untuk dapat mengembangkan pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam dengan memanfaatkan teknologi mutakhir dalam dunia akademik dan dunia kerja. Nah, dari CPL yang sudah ditetapkan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, ini kemudian dikerucutkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, untuk mata kuliah ICT pembelajaran ini terdapat 4 CPMK yang dirumuskan. CPMK yang pertama, yakni mahasiswa mampu bertanggung jawab dalam mengembangkan media pembelajaran PAI berbasis ICT. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi pengembangan media pembelajaran PAI berbasis ICT sesuai dengan karakteristik pembelajaran PAI. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis hasil evaluasi dan mengembangkan media pembelajaran PAI berbasis ICT, tentunya berdasarkan hasil analisis dengan memanfaatkan berbagai software multimedia secara kontekstual. Dan yang terakhir, CPMK yang keempat adalah mahasiswa diharapkan mampu membuat keputusan dalam mengaplikasikan software multimedia untuk mengembangkan media pembelajaran yang berbasis ICT, tentunya disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran PAI. Nah, dari 4 CPMK itu kemudian dibagi menjadi beberapa sub CPMK. Ada 8 sub CPMK pada mata kuliah ICT pembelajaran ini yang diajarkan selama 1 semester atau 16 kali pertemuan. Nah, pertemuan pertama dan kedua sub CPMK-nya adalah mempelajari tentang software pengolah dokumen format PDF menjadi format interaktif.
Kemudian untuk pertemuan ketiga, mempelajari terkait dengan analisis jenis media yang sesuai untuk pembelajaran PAI. Nah, pada pertemuan ketiga ini dilakukan integrasi hasil riset dosen pengampu, yakni hasil riset saya yang menghasilkan buku ber-ISBN. Yang pertama, buku TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, Prinsip dan Aplikasi dalam Studi Islam. Kemudian buku yang kedua, Media Cergam atau Cerita Bergambar Akidah Akhlak untuk siswa SD atau MI. Dengan diintegrasikannya hasil penelitian dosen pengampu, saya di sini selaku dosen pengampu ICT pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu memiliki referensi atau pemahaman yang lebih terkait jenis media yang sesuai untuk digunakan pada pembelajaran PAI. Kemudian pertemuan keempat dan kelima adalah membahas sub JPMK-nya multimedia berbasis ICT pembelajaran. Pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa dilatih untuk merancang media pembelajaran PAI berbasis ICT. Pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester atau UTS. Kemudian pertemuan ke-9 dilanjutkan dengan mahasiswa dilatih untuk membuat video pembelajaran PAI menggunakan PPT atau menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, pada pertemuan ke-10 dan ke-11 ini, sub JPMK-nya adalah mahasiswa dilatih untuk mengembangkan media pembelajaran PAI berbasis ICT. Nah, pada pertemuan ke-10 dan ke-11 ini dilakukan integrasi hasil riset yang diampu oleh dosen pengampu, yakni hasil riset yang saya ampu di sini, yang saya hasilkan di sini adalah terkait dengan publikasi artikel ilmiah yang integrasi antara nilai-nilai Islam dan sains untuk siswa di era milenial dengan menggunakan seamless mobile media. Maka diharapkan dengan diintegrasikan hasil riset dosen ini, mahasiswa sekali lagi memiliki referensi terkait penggunaan media pembelajaran PAI berbasis ICT ini sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian pertemuan ke-12 dan ke-13 sub JPMK-nya, mahasiswa ini diajarkan terkait dengan fungsi menu dan software pengolah video. Kemudian pertemuan ke-14 dan ke-15 ini mahasiswa sudah dapat diharapkan menampilkan media pembelajaran PAI yang sudah mereka kembangkan. Dan terakhir pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester atau UAS. Adapun sistem penilaian yang saya terapkan adalah saya ambil dari aktivitas mahasiswa melalui dari kehadiran. Kehadiran ini bisa kehadiran tatap muka, kehadiran via Zoom meeting, atau kehadiran melalui e-learning. Kemudian dikombin, dilengkapi dengan nilai tugas dalam bentuk laporan atau performansi mahasiswa, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, keseluruhan dari hasil evaluasi ini nantinya akan saya input melalui SIADO atau Sistem Akademik Dosen yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa juga bisa melihat nilai itu secara langsung, secara transparan. Dan bagi mahasiswa yang nilainya belum maksimal, maka saya akan memberikan kesempatan untuk remedial. Dan waktu remedial itu sudah dijadwalkan, sudah ditentukan oleh kampus, yaitu Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, berikut Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama video video pembelajaran pada mata kuliah ICT pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, perkuliahan hari ini bisa kita laksanakan di sebelum perkuliahan ini kita mulai. Saya minta perwakilan dari mahasiswa untuk memimpin doa. Mari kita sama dulu bersama-sama. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, materi mata kuliah ICT pembelajaran pada siang hari ini, materinya yang kita bahas adalah mengembangkan media pembelajaran PAI berbasis ICT. Nah, sebelum kita membahas bagaimana sih cara untuk mengembangkan media pembelajaran PAI berbasis ICT yang lebih mendalam, mungkin sebaiknya kita recall dulu. Kita panggil ingatan kita dulu terkait dengan ICT pembelajaran. Apa sih ICT pembelajaran itu? ICT itu mencakup semua teknologi untuk menyimpan, untuk mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi atau pesan. Itu ICT. Nah, sedangkan pembelajaran adalah proses perubahan perilaku individu atau seseorang yang diakibatkan adanya interaksi dengan lingkungan. Maka dari konsep ICT pembelajaran ini teman-teman bisa memahami bersama bahwa antara ICT dengan pembelajaran itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. ICT itu medianya, sarananya itu ICT, pembelajaran itu adalah proses perubahannya yang ada di dalamnya. Kemudian ada interaksi ini memerlukan media berupa ICT itu. Nah, dari materi ini saya contohkan dua macam contoh kegiatan pembelajaran. Nah, pada PPT ini terlihat contoh kegiatan pembelajaran itu ada interaksi antara guru, antara siswa dengan siswanya, siswa dengan gurunya, dan siswa dengan sumber belajarnya atau media belajarnya. Ini contoh kegiatan pembelajaran yang pertama. Kemudian berikutnya, ini juga contoh pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Bedanya, kalau yang tadi itu ada interaksi antara guru dengan peserta didik dengan sumber belajar. Kalau yang di sini, contoh pembelajarannya adalah guru itu menjadi satu-satunya sumber belajar. Dan model pembelajaran seperti ini itu sudah bertahun-tahun juga dilakukan. Nah, terkait dengan dua contoh kegiatan pembelajaran ini, dapat saya tunjukkan bahwa ada dua contoh kegiatan pembelajaran. Yang pertama, contoh kegiatan pembelajarannya itu adalah berpusat pada guru atau teacher center learning. Dan yang kedua, ada contoh model pembelajaran itu yang berpusat pada student center learning. Nah, dari pemahaman yang terkait dengan ICT pembelajaran tadi itu, menurut kalian, contoh dari dua contoh pembelajaran ini berbasis guru atau juga berbasis pada siswa untuk belajarnya. Menurut kalian dari dua contoh model ini, untuk mana di antara dua model ini yang paling paling sesuai diterapkan untuk pembelajaran di abad 21? Oke, monggo silakan. Ada yang Daha. Saya teacher center learning ini kan fokus pada guru di kegiatan pembelajaran. Namun karena kembali lagi mengingat pembelajaran sendiri ini perlu adanya interaksi dua arah yang dimana melibatkan interaksi antara peserta didik dan juga lingkungannya. Maka menurut saya di abad 21 ini yang paling cocok sih memakai student center learning, karena di era sekarang kan mengakses segala ini sangat mudah. Jadi pembelajarannya bukan hanya dapat di dalam kelas, di luar kelas pun bisa. Oke, jadi Daha kurang setuju kalau pembelajaran itu hanya berpusat pada guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Seperti itu. Ada yang lain yang menambahkan? Saya ingin menambahkan dari respon masyarakat tentang masyarakat. Untuk saya pribadi, untuk pembelajaran di abad 21 ini itu lebih cocoknya di student center learning, karena jika kita meninjau dari teacher center learning ini sangat memfokuskan dari satu titik atau monoton kepada gurunya saja. Nah, jika student center learning ini siswa ataupun peserta didik yang belajar itu dapat mengeksplor apa yang ingin mereka ketahui. Jadi tidak hanya fokus di dalam satu informasi, tapi dari beberapa banyak informasi ataupun. Jadi siswa itu bisa aktif untuk mengeksplor, siswa bisa aktif untuk berselancar, mencari semua informasi.
Ada yang lain? Saya izin mau menambahkan terkait apa yang sudah dilakukan oleh Mas Mendes dan bahwa saya setuju terkait student center learning. Namun di sini tidak lepas dari pengawasan guru karena takutnya peserta didik jika sudah dilepas oleh guru dalam mengeksplor ICT takutnya nanti akan menyalahgunakan. Jadi untuk student center learning ini harus ada bimbingan dari guru itu. Oke, jadi dari beberapa hal tadi itu yang teman-teman memberikan pendapatnya bahwa dengan student center learning itu sesungguhnya memberikan keleluasaan siswa untuk belajar, tapi keleluasaan belajar itu siswa tidak dibiarkan, perlu adanya pendamping, perlu adanya fasilitator seperti itu. Iya, memang seperti itu. Jadi pembelajaran itu tidak berdasarkan guru itu transfer of knowledge. Guru itu hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, kemudian siswa itu menerima pengetahuan itu satu-satunya daripada guru. Nah, tadi itu dijelaskan ada contoh bahwa kegiatan pembelajaran itu ada interaksi antara guru, siswa, dan media pembelajaran. Maka untuk teman-teman ini, untuk semua guru atau calon guru itu sangat diwajibkan jika kalian itu nantinya menjadi guru adalah harus mau mengembangkan media pembelajaran. Mengapa? Karena media pembelajaran ini bisa jadi menjadi media untuk interaksi anak untuk memudahkan pemahamannya. Seperti itu. Jadi disepakati bahwa student center learning itulah yang paling sesuai untuk diterapkan di akhir 21 ini. Oke. Kemudian dari contoh berikutnya, ini ada gambar terkait dengan media pembelajaran inovatif. Jadi media pembelajaran inovatif itu media pembelajaran yang dikembangkan itu sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena zaman itu kan dinamis gitu kan ya. Contoh di gambar ini gitu. Jadi anak-anak itu bisa berselancar liar mempelajari tentang bumi itu seperti apa dengan media pembelajaran inovatif. Tapi kalau hanya berpusat pada guru gitu ya, guru yang hanya memberikan informasi, maka anak itu fokusnya hanya satu tadi gitu. Tapi kalau siswa diberikan keleluasaan untuk dengan media pembelajaran inovatif ini, tentunya siswa juga akan punya pengalaman yang lebih bahkan daripada gurunya itu sendiri, karena kan kita tidak bisa membatasi informasi itu. Oke. Nah, untuk mengembangkan media pembelajaran ini banyak sekali model untuk pengembangan media ini. Salah satunya saya ambil modelnya ADI. ADI itu, ini adalah singkatan, jadi ADI itu mulai dari analysis, tahapannya mulai dari analysis, design, develop, implement, sampai pada evaluasi. Nah, seperti apa sih proses untuk menghasilkan media pembelajaran inovatif itu? Kita awali dengan analysis. Analysis itu sebelum meneliti atau sebelum mengembang atau sebelum guru itu mengembangkan media pembelajaran perlu menganalisis. Analisisnya seperti apa? Analisis bagaimana sih karakteristik daripada pembelajaran TAI itu. Karena kan kalian ini mau mengembangkan media pembelajaran TAI. Sesungguhnya pembelajaran PAI ini materinya ini seperti apa, kalian harus tahu itu. Yang kedua, analisis karakteristik daripada peserta didik. Peserta didik yang SD, SMP, dan SMA itu berbeda. Maka media yang kalian kembangkan itu juga harus berbeda dengan apa? Dengan analisis tadi itu. Jadi saat kalian itu mau mengembangkan media, tidak bisa langsung ikut saya mau mengembangkan media ini, tidak bisa. Tapi kita harus makan dulu di analysis gitu. Bisa dipahami terkait dengan tahap analysis. Oke, berikutnya setelah kita menganalisis karakteristik atau kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak itu, media apa yang dibutuhkan, harapannya adalah media yang kita kembangkan itu betul-betul menjawab dari kebutuhan mereka, gitu kan? Setelah dari analysis itu baru kemudian kita membuat desain. Desain itu apa yang menjadi permasalahan kita list, kemudian kita buat seperti kerangka, seperti prototype itu desain. Tanpa adanya desain kita langsung develop mengembangkan itu kita nggak bisa. Mengapa? Karena belum ada list yang kita catat di situ. Kalau permasalahannya A, maka saya harus bikin kerangkanya, itu kan harus disesuaikan dengan permasalahan tadi.
Oke, dari develop, dari desain itu baru kita bisa berpindah ke tahap develop. Develop itu mengembangkan. Jadi misalnya, permasalahannya anak-anak siswa sekolah dasar itu pada mata kuliah, pada mata pelajaran akidah akhlak itu mereka dengan pembelajaran yang monoton, dengan tulisan yang di textbook yang kecil-kecil itu menjadikan mereka tidak berminat atau anak-anak itu menjadi bosan untuk membaca. Itu kan nilais. Maka di desain itu saya membuat kerangka di situ. Dengan berbagai masalah ini maka diperlukan media yang bisa menjawab. Itu salah satunya adalah media komik. Mengapa di kerangka itu saya buat media komik? Karena komik ini itu sesuai dengan dunia anak. Dunia anak itu kan dunia gambar. Ya kan? Inilah desain. Kemudian dari develop, ini saya mengembangkan. Oke, saya bisa menggambar menggunakan Canva, atau saya menggambar menggunakan Corel atau yang lainnya. Itu sudah saya terapkan di develop. Kemudian dari develop itu tidak serta-merta kalau sudah produk itu jadi langsung saya berikan ke siswa. Tidak boleh seperti itu, harus melalui implement. Implement itu perlu diterapkan, tapi kita tidak boleh menerapkan langsung ke siswa. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mencari validator dulu. Validator itu fungsinya untuk apa? Untuk menilai apakah produk yang sudah kita develop tadi, yang sudah kita kembangkan tadi itu sudah maksimal atau belum. Oh ternyata dikasih saran, masukan. Ya berarti kita sebagai pengembang bisa merevisi dari saran masukan tadi itu. Oke, setelah diberikan ke validator tadi itu, produk yang saya kembangkan atau yang ada dikembangkan itu nantinya juga bisa diberikan ke beberapa peserta didik sebagai sampel sebelum produk itu diberikan secara luas. Dan yang terakhir evaluasi itu dari apa yang sudah diberikan saran masukan dari entah itu dari tim validator atau juga dari peserta didik tadi itu, misalnya Kak tulisannya kurang besar-besar, warnanya kurang bagus. Nah itu kita dari hasil evaluasi itu kita perbaiki, kita revisi. Sehingga dari pengembangan produk melalui tahapan ini, itu kita sudah mengembangkan produk itu secara profesional. Tidak versi saya, tapi produk itu sudah menurut tim ahli, kemudian sudah diuji cobakan di skala kecil itu ke peserta didik. Sehingga setelah semuanya itu bisa maksimal, sudah rampung, produk itu nantinya bisa kita berikan skala luas ke kelas gitu. Jadi bukan uji coba lagi saat diberikan ke peserta didik. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan terkait dengan alur daripada pengembangan media pembelajaran ini, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Terima kasih Bu. Jadi saya kan sudah menganalisis di salah satu sekolah. Nah, pada pembelajaran PAI kebanyakan anak-anak itu merasa bosan saat dijelaskan guru. Nah, dari situ saya kepikiran untuk melangkah mencari solusi dari kebutuhan anak-anak ini, dan saya mencoba membuat video animasi. Nah, setelah itu saya membuat video animasi menggunakan kartun, karena di situ kartunnya juga lumayan banyak. Nah, pada saat sudah jadi video animasi tentang PAI ini, saya masih bingung mengimplementasikannya ini seperti apa. Kita ada implementasi, saya kira ada yang bisa membantu. Mbak Zakira ini sudah mengevaluasi, sudah menganalisis gitu. Permasalahan belajarnya itu seperti ini loh anak-anak itu, sehingga membutuhkan produk ini yang mau saya kembangkan. Nah, produk saya ini sudah ada, tapi saya bingung ini harus diapakan gitu. Ada yang bisa, oke Mbak Puna. Jadi membantu menjawab ini sesuai apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Eni, bahwa setelah dikembangkan untuk produk yang sudah dihasilkan itu harus diserahkan ke pakar dan diuji coba ke peserta didik sebagai sampel, sehingga nanti kalau sudah diujikan itu akan ada hasil terkait revisinya, sehingga setelah revisi bisa dilaksanakan dengan produk yang sudah dibuat kita. Oke, kalau sudah seperti ini bisa dipahami ya Mbak Zakira ya. Oke, bisa dipahami bersama gitu ya. Oke. Apa itu
kita jadi problem solving gitu ya untuk anak-anak supaya lebih paham tentang pembelajaran tadi itu. Iya. Dengan seperti itu akhirnya pembelajaran lebih mudah mereka pahami. Karena yang kita kembangkan itu berdasarkan kebutuhan daripada peserta didik. Itu nih, teman-teman. Jadi pertemuan minggu depan itu saya berharap adik-adik semua itu sudah punya list produk ya, list produk dengan analyze-nya ini sudah matang. Kemudian nanti siap kita berikan ke tim validator. Apa sih sesungguhnya yang kurang? Kemudian kita uji cobakan ke sampel kelompok kecil untuk peserta didik itu. Oke, terima kasih pertemuan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.